Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung Sekupang. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita masih membahas tema keluarga. Kalau minggu-minggu yang lalu kita menjelaskan tentang seputar hukum persoalan cerai, maka hari ini kita akan membahas tentang 17 kondisi seorang wanita atau seorang istri boleh menolak melakukan hubungan suami istri di ranjang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, apa saja kondisi-kondisi seorang istri boleh tidak melayani suaminya? Pada dasarnya seorang istri menolak ajakan suami itu hukumnya haram, bahkan terlaknat. Nabi SAW sampai menyebutkan ancaman di dalam hadisnya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seseorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan ranjang, kemudian sang istri menolak untuk mendatanginya, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut sampai datang waktu subuh. Dalam riwayat hatta tarji'a, sampai dia mau melayaninya. Hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalilun ala tahrimi imtina'iha min firashihi li ghairi udhrin syar'iyyin. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya seorang wanita mencegah dirinya akan ajakan suaminya tanpa udhur yang syar'i. Karena di sini Nabi SAW mengancam dengan laknat. Jadi hukum asalnya seorang wanita tidak boleh menolak ajakan suaminya dalam kondisi apapun selama tidak ada udhur syar'i. Akan tetapi ada 17 kondisi seorang istri boleh menolak. Kapan 17 kondisi seorang istri boleh menolak? Baik, kita akan urut satu persatu. Pertama, kalau si suami itu terjerumus kepada kekufuran, kesyirikan ataupun murtad yang mengeluarkan dari Islam. Mungkin suaminya pindah agama, yang tadinya muslim menjadi Nasrani,
yang tadinya Muslim menjadi Yahudi, yang tadinya Muslim menjadi Hindu dan Buddha. Kalau suaminya berpindah agama alias melakukan kekufuran, kufur akbar, atau mungkin melakukan kesyirikan, yang jelas-jelas syiriknya ini syirkul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka seorang istri tidak boleh melayani suaminya. Seorang wanita muslimah tidak boleh melayani suaminya yang kufur, yang mengeluarkan ia dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, suami yang tidak pernah sholat. Dan ini banyak di masyarakat. Banyak suami-suami itu ogah dan enggan melaksanakan sholat. Kalau ada suami yang tidak mau melaksanakan sholat, bahkan sholat 5 waktu dia tinggalkan, bahkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka sebaiknya seorang istri tidak melayani suaminya di atas ranjangnya. Karena orang yang meninggalkan sholat itu bisa kufur. Kata Nabi SAW, ahdu ma bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir itu salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia bisa kufur. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, man taraka as-salata jumlatan faqad kafar bi ijma'il ulama. Siapapun yang meninggalkan salat secara jumlah, artinya lebih banyak meninggalkannya daripada mengerjakannya. Mungkin salatnya setahun sekali salat Id saja, atau salatnya seminggu sekali salat Jumat saja. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, konsensus para ulama, kesepakatan para ulama, orang yang meninggalkan solat secara jumlah, artinya lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Maka suami yang tidak pernah solat jangan menggauli atau jangan menerima ajakannya. Tolak kalau dia meminta untuk menggauli istri. Ini yang kedua. Yang ketiga, suami yang suka mengolok-olok agama. Kalau ada suami sudah suka mengolok-olok agama, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, menghina syariat, maka tidak melayani suami. Umpamanya si istri sudah hijrah, sudah mulai salat 5 waktu, sudah mulai berpakaian syar'i, sudah mulai tertata hidupnya sesuai dengan syariat Islam. Tiba-tiba dicemooh oleh suaminya, ngapain lu salat capek-capek saja? Ngapain kau puasa lapar-lapar saja? Ngapain lu sedekah buang-buang duit saja? Ngapain lu pakai cadar buat haredang saja? Dan begitu seterusnya. Maka orang yang mengolok-olok agama, sebaiknya istri tidak perlu melayani suaminya. Karena orang yang mengolok-olok agama ini bisa keluar dari Islam. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafar." Suami yang tidak memberikan nafkah. Kalau ibu punya suami tidak memberikan nafkah, sama sekali tidak memberikan nafkah, baik untuk membeli makan dan minum, baik untuk menempatkan istri di rumah yang layak walaupun kontrak,
Pokoknya hidup istri tergantung kepada istri, suami enggak peduli. Jadi si istri yang sibuk kemudian cari kerja, dia yang cari makan, cari minum, pakaian, cari uang untuk kontrakan, dan suaminya hanya ongkang-ongkang saja bahasa kitanya. Maka suami yang tidak bertanggung jawab seperti ini tidak usah dilayani. Dan kalau dia meminta kepada ibu, boleh ibu tolak, karena dia tidak bertanggung jawab kepada nafkah. Kemudian yang kelima, suami yang tidak mau memberi mahar saat pernikahan. Kalau tidak mau memberi mahar karena tidak ada, kemudian dianggap hutang dan dibayar, tidak ada masalah. Tapi memang tidak ada niat bayar dan tidak ada niat untuk memberi, dan mahar dijadikan main-main saja. Maka kalau suami tidak ada keinginan dan bermain-main dengan mahar, maka seorang istri boleh menolak untuk tidak melayani suaminya di ranjangnya. Ini yang kelima. Yang keenam, suami yang suka mabuk. Pamannya ada seorang istri mencium dari mulut suaminya bau khamr. Apalagi kalau sudah kemudian memukul, kemudian ngaco ngomongnya, namanya orang lagi mabuk kan tidak sadar. Maka suami yang tercium bau alkohol di mulutnya, artinya dia sudah meminum khamr, maka si istri boleh untuk menolak, tidak melayaninya. Ini juga yang keenam. Kemudian yang ketujuh, suami yang tidak pernah menjaga kebersihan. Mungkin tidak pernah mandi, 1 minggu enggak pernah mandi suaminya itu, padahal air banyak tuh. Sehingga akhirnya mengeluarkan bau yang tidak sedap dari badannya. Ada ibu, suami ibu enggak mandi seminggu. Jadi kalau ada, ini ceritanya, kalau ada suaminya malas mandi gitu ya, sampai seminggu apalagi sebulan apa enggak tebal dakinya tuh. Jadi kalau suami itu tidak pernah menjaga kebersihan sehingga mengeluarkan bau yang menyengat, dan itu bisa memadaratkan ibu kan, maka ibu boleh menolak, suruh mandi dulu. Jadi suruh berwangi-wangi dulu. Nah, ini juga dianggap si istri boleh menolak ajakan si suami. Kemudian yang nomor 8, suami yang punya penyakit menular. Umpamanya si suami ini selingkuh, ataupun dia nusuz, mungkin dia berzina dengan wanita-wanita pelacur, naudzubillah. Akhirnya tertular penyakit yang membahayakan dari penyakit kelamin. Maka boleh sang istri menolak, karena syariat Islam itu dibangun la dirara wala dirar, la dharara wala dirar. Tidak boleh menyebar madarat kepada orang, ataupun tidak boleh menyakiti orang. Dari sini kita tahu bahwa istri boleh menolak kalau suami punya penyakit, ataupun mungkin sebaliknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya terkadang umpamanya mungkin seorang suami berselingkuh dengan istri yang lainnya, dengan wanita nakal umpamanya kan, si istri tahu, tetapi karena kemurahan hati si istri, dia tidak mau menggugat cerai, mungkin karena melihat anak-anaknya.
maka boleh sang istri tidak melayani beberapa waktu, beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun sampai memastikan si suami ini steril, tidak membawa penyakit dari wanita luar. Maka ini juga diantara sebab seorang istri boleh menolak ajakan suami. Kemudian yang nomor 9, apabila sang istri sakit parah, pamannya si istri ini sakit parah sekali karena mengidap penyakit-penyakit yang melemahkan badan, sampai pamannya terbaring ataupun mungkin duduk di kursi roda ataupun sampai lemah badannya, maka tidak mengapa sang istri menolak ajakan suami, karena kalau kemudian diikuti ajakan suami akan memadaratkan kesehatannya. Karena ada sebagian suami itu yang tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang dengan istrinya. Dia tidak melihat kondisi istrinya sakit parah, pokoknya keinginan syahwatnya harus terpenuhi. Maka ingat bahwa Islam itu dibangun di atas rahmat kasih sayang. Dan istri juga boleh menolak karena dikhawatirkan penyakitnya memarah, atau boleh jadi kemudian menjadikan kecelakaan bagi sang istri sampai kemudian merenggut nyawa kalau memang penyakitnya parah sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 11, kalau seandainya sang istri ini terlampau capek, mungkin karena pekerjaan rumah Bu ya, mungkin satu hari ibu habis safar dengan suami pulang kampung, kemudian balik ke Batam, pulang ke rumah macam kapal pecah umpamanya kan, sehingga ibu harus nyapu, harus ngepel, harus nyuci, akhirnya kemudian teler, kelelahan, kecapean yang luar biasa. Maka sang istri boleh menolak akan ajakan suami karena ada udzur syar'i namanya, lelah sekali. Tapi kalau lelahnya tidak sekali, artinya ya biasalah, namanya rutinitas seorang wanita, nyapu, ngepel, masak itu kan kebiasaan dia, maka tidak dianggap boleh menolak. Maksudnya ini kalau sudah terlampau capek sekali, sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu kan rasa capeknya, maka tidak mengapa sang istri menolak ajakan suaminya. Kemudian juga yang nomor 12, nomor 11, iya maunya cepat-cepat aja. Baik, yang nomor 11, umpamanya seorang suami meminta berhubungan di tempat-tempat yang tidak aman, tidak aman dari pandangan-pandangan manusia. Umpamanya contoh di sawah, di gubuk sawah gitu kan, mungkin keduanya ke kebun atau keduanya ke sawah, tiba-tiba suami minta di gubuk, maka istri boleh menolak karena dikhawatirkan banyak mata-mata yang memandang, banyak mata-mata yang mengintip, sehingga membuat aib, dan itu terkait dengan sifat malu. Seseorang itu harus punya sifat malu. Kalau suami meminta di tempat-tempat yang bisa manusia memandangnya, mengintipnya, menontonnya, maka sang istri boleh menolaknya karena itu bagian daripada sifat malu. Tidak senonoh melakukan hal-hal walaupun secara syar'i tidak ada masalah, itu kan suami istri, tetapi masalahnya mengandung fitnah, akan terjadi fitnah dari pandangan-pandangan orang yang kemudian memandang kita, termasuk juga umpamanya dalam rumah. Karena ada umpamanya kan, tidak semua orang itu tinggal di rumah besar, kamarnya banyak, masing-masing anak punya kamar. Terkadang ada anaknya banyak, tinggal di satu kos-kosan.
cuman satu ruangan atau dua ruangan, anak-anaknya juga tidur di situ, maka ini pun seorang istri boleh menolak kalau kondisinya tidak aman dan bisa membuat fitnah kepada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga harus punya kamar khusus walaupun kecil supaya tidak menjadikan fitnah bagi anak-anaknya. Kemudian yang nomor 11, nomor 12, boleh seorang wanita menolak ajakan suami ketika ibu sedang haid. Karena Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan dalam Quran, wala taqrabun nisa, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa fil mahid, hendaklah si suami menjauhi si istri untuk melakukan hubungan di saat dia sedang haid. Jadi istri boleh menolak. Kemudian juga yang nomor 13, di saat nifas. Di saat nifas juga sama, ketika istri sudah melahirkan dan masih mengeluarkan darah, sehingga saat wanita sedang nifas kemudian suami meminta, maka istri boleh menolaknya sampai betul-betul lewat saat nifasnya. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan darahnya sampai kering, wallahu alam. Tapi yang jelas intinya sampai selesai nifasnya baru boleh melayani suaminya. Kemudian yang nomor 14, boleh seorang istri menolak kalau seandainya suami ini meminta si istrinya untuk melakukan hubungan dari jalur yang secara syariat terlarang. Maaf, seperti meminta lewat lubang dubur, naudzubillah. Karena itu bagian daripada perbuatan kaum Lut, kaum homoseksual yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang istri wajib menolak kalau suami minta yang aneh-aneh, karena ini hal-hal yang bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-14. Kemudian yang ke-15, seorang istri boleh menolak ajakan suami saat istri melakukan puasa wajib. Ingat puasa wajib ya, puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, atau ibu mengqadha puasa Ramadan, atau ibu melakukan puasa nazar. Pokoknya puasa-puasa yang hukumnya wajib lah. Ibu sedang berpuasa tuh, tiba-tiba suami ngajak, boleh ibu menolak. Beda kalau sedang puasa sunnah, Bu. Beda kalau sedang puasa sunnah. Makanya kenapa seorang wanita kalau hendak melaksanakan puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa mutlak, itu harus seizin suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkannya, tidak boleh puasa. Sekarang masalahnya, bagaimana kalau seandainya si istri semalam sudah minta izin dan suami sudah membolehkan? Akhirnya kemudian si istri puasa Senin Kamis umpamanya, di siang hari suaminya kepengen. Apakah ibu harus membatalkan puasanya ataukah melayani suaminya? Ulama mengatakan batalkan puasanya, layani suaminya. Kenapa? Karena melayani suami itu hukumnya wajib, sementara ibu melaksanakan puasa Senin Kamis itu sunnah saja. Beda kalau seandainya ibu sedang puasa wajib, puasa Ramadan, qada Ramadan, puasa nazar. Kalau puasa-puasa wajib, maka ibu boleh menolak. Maaf bang, saya lagi puasa wajib, jangan ganggu ya. Ini yang nomor 15. Yang nomor 16, ketika seseorang sedang ihram, namanya ibu sedang umroh atau sedang haji dan sudah atau sedang dalam kondisi ihram, ibu baru saja dari miqat, kemudian belum selesai manasik haji, belum selesai manasik umroh, dan posisi ibu sedang ihram. Maka orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan hubungan, ibu boleh menolak. Kemudian yang nomor 17,
Boleh istri menolak kalau suaminya zalim. Umpamanya suaminya tukang pukul, dikit-dikit mukul, dikit-dikit nampar, dikit-dikit mencaci, memaki, pokoknya zalim suaminya. Maka suami yang zalim, tukang pukul, tukang marah, tukang caci, tukang maki, tukang menghina dan begitu seterusnya, maka sang istri boleh menolak ajakan suami. Boleh seorang istri menolak ajakan suami kalau suaminya zalim. Kalau suaminya zalim. Ini yang ke-16. Yang ke-17. 16. Lanjut aja lah ya. Yang ke-16. Yang ke-15 kok makin habis saja. Ke-1 lagi. Ya udahlah, yang ke-16 pokoknya. Tulis saja lah 16 Bu. Kalau 16-nya 2 kali tidak apa-apa. Intinya bahwa yang tidak boleh seorang istri menolak adalah ketika seorang istri sudah ditalak talak bain, Bu. Talak yang tidak bisa dirujuk. Umpamanya si suami ini mentalak sampai 3 kali. Talak, cerai, rujuk. Kemudian talak, rujuk lagi. Talak, rujuk lagi. Sampai 3 kali Bu. Dan ibu sudah tahu wanita yang ditalak 3 kali tidak mungkin kembali. Maka jangan mau Bu. Jangan mau diajak, bang kau sudah mentalak aku 3 kali. Tidak boleh dekat-dekat, kita sudah talak bain. Talak yang tidak mungkin rujuk. Terus solusinya bagaimana? Oh, tunggu dulu sampai ada putusan pengadilan. Kalau kata pengadilan saya masih boleh melakukan hubungan, saya layani. Kalau kata pengadilan tak boleh, saya tak mau. Jadi ibu harus tegas. Kalau sang suami sudah dia menceraikan dengan perceraian bain tidak mungkin rujuk, atau sudah habis masa idahnya, ibu baru talak 1, habis masa idahnya, tapi suaminya masih menganggap ibu istri bolak-balik aja ke rumah, jangan mau dilayani, karena itu jatuh kepada perzinahan, karena sudah bukan suami lagi. Jadi kalau sudah, karena di masyarakat Bu, terutama orang-orang awam itu, biasalah mereka kadang-kadang konsultasi ke saya itu, kadang-kadang mereka sudah ditalak, entah suami saya sudah mentalak 10 kali mungkin Ustaz, atau mungkin lebih kayaknya ya. Tapi karena dia jahil masih juga dilayani. Maka jangan dilayan kalau sudah lebih dari 3 kali. Solusinya gimana? Solusinya si suami harus konsultasi ke pengadilan agama ya. Bagaimana putusan mereka? Ini juga poin kenapa si istri boleh menolak. Kemudian juga si istri boleh menolak kalau si suami ada kelainan. Si suami ada kelainan, umpamanya ketika dia melakukan hubungan ada kelainan, melakukan kekerasan fisik, mencambuk, pokoknya kan ada tuh. Si suami-suami yang bejat, yang punya kelainan saat berhubungan, terkadang menyiksa istrinya. Maka yang seperti ini si istri boleh menolak, karena tidak wajar. Yang seperti itu orang yang tidak normal, harus ke dokter periksa ya. Kemudian juga hal-hal yang boleh seorang istri menolak adalah boleh jadi mungkin si istri punya luka, afan ya, mungkin punya luka di alat vitalnya umpamanya. Kalau seandainya berhubungan bisa makin parah, bisa tidak akan sembuh ya, biarkan sembuh dulu ya. Maka si istri boleh menolaknya. Jadi boleh menolaknya. Inilah kata para ulama, hal-hal di mana seorang istri boleh menolak hubungan suami istri dari ajakan suami. Ini lebih daripada 17 ya, 20-an mungkin ya. Intinya bahwa 20 poin ini boleh seorang istri menolak ajakan suami. Lalu seandainya tidak ada alasan-alasan ini, tidak ada alasan 20 poin ini, maka sang istri wajib melayani suami. Seorang istri wajib melayani suami. Nah, di antara adab-adab yang disebutkan oleh para ulama, pertama adabnya
at-tatayyub qabla al-jima. Suami istri harus membersihkan badannya masing-masing, berwangi-wangi lah bahasanya ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa doa yang diajarkan Nabi SAW, yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul mengatakan, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana." Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang di antara kalian hendak mendatangi pasangannya atau istrinya, maka hendaklah berdoa bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan setan dari kami, wa jannibish syaitan ma razaqtana, begitu juga jauhkan setan dari apa yang akan kau rizkikan kepada kami berupa anak. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika melakukan hubungan tidak diganggu setan. Ini penting, minimalnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian juga di antara adabnya adalah apabila sedang melakukan hubungan tidak boleh menghayal. Tidak boleh menghayal. Umpamanya ibu karena suaminya kurang tampan, udah hitam jelek kan itu. Jadi saat berhubungan membayangkan artis umpamanya, atau sebaliknya istrinya kurang cantik, kemudian dibayangkan artis yang paling cantik sambil merem umpamanya kan, maka tidak boleh. Itu menghina pasangan namanya. Terimalah takdir Allah Azza wa Jalla, itu suamimu, itu istrimu, ngapain bayang-bayangkan yang lain? Karena itu bagian daripada waswas syaitan. Ulama mengatakan nggak boleh, haram. Haram karena itu bagian daripada waswas syaitan, dan itu akibat korban. Di zaman sekarang banyak yang melakukan seperti itu karena korban banyak menonton drakor, Bu. Tahu drakor, Bu? Dracula. Ya, drama apa itu? Ya itu, jadi akhirnya karena banyak nonton sinetron, banyak nonton drama, akhirnya nengok kan di drama, cakep-cakep tuh suaminya, Bu, ya putih-putih, mancung-mancung, tengok suaminya hitam-hitam, pesek-pesek, akhirnya kebayang. Nah, itu tidak boleh, Bu. Haram ya. Jadi ini diantara adab, jangan membayangkan istri orang atau suami orang ketika melakukan hubungan suami istri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian, Islam ini agama luas. Agama luas tidak kemudian bahasanya otodidak ataupun saklek gitu ya, tidak. Termasuk saat berhubungan. Saat berhubungan boleh melakukan gaya apapun bahasanya, asal jangan melakukan hal-hal yang diharamkan. Makanya dahulu orang-orang Ansor dengan orang-orang Muhajirin ketika hijrah kan ada yang menikah. Antara Muhajirin dan Ansor ini ada yang menikah. Sementara orang Mekah dengan orang Madinah ini, keyakinan mereka dalam berhubungan itu berbeda. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang Ansor berkeyakinan, karena memang mereka juga tinggal bersama orang-orang Yahudi. Jadi keyakinan mereka sebelum ada ayat yang menghapus tentang keyakinan tersebut, mereka meyakini kalau seandainya seorang suami menggauli istrinya lewat belakang, maaf Bu ya, lewat belakang, tapi tetap maksudnya bukan lewat tubur, tetap lewat kubul, tapi lewat belakang. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Ansor itu meyakini nanti kalau punya anak, anaknya jadi juling, matanya itu jadi juling. Tahu mata juling kan, Bu? Jadi mereka meyakini seperti itu, kalau menggauli istri dari belakang, kalau punya anak nanti anaknya matanya juling, Bu.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah. Turun surah Al-Baqarah ayat 223, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bahwa wanita-wanita kalian itu bagikan ladang untuk kalian, silahkan kalian berladang dari sisi manapun. Mau dari tengah, mau dari pinggir, mau dari sisi mana, terserah. Asal tetap lewat kubul, bukan lewat dubur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adab yang harus dipahami, seandainya ibu sedang melakukan hubungan bersama istri, tiba-tiba ada tamu, Bu. Ada tamu. Akhirnya gagal hubungannya. Masalahnya maaf Ibu ya, ini kan harus dijelaskan. Jadi alat vital suami itu sudah menyentuh alat vital istri. Walaupun tidak keluar sperma, maka wajib mandi. Ingat, wajib mandi. Kalau sudah bersentuhan antara alat vital laki-laki dengan alat vital wanita, walaupun belum masuk, walaupun belum keluar, kalau sudah terhubung antara paha dengan paha dan sudah ada keinginan untuk melakukan jima, maka wajib mandi, keluar atau tidak keluar. Dipahami Bu ya? Ya. Jangan mengatakan kan enggak keluar, ngapain mandi? Enggak gitu dalam Islam. Karena Nabi SAW mengatakan, idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghusl wa illam yanzid. Rasul mengatakan, apabila sudah bertemu 4 cabang dan dia menghendaki melakukan hubungan suami istri, maka wajib padanya mandi walaupun tidak keluar. Walaupun tidak keluar. Jadi ini pun bagian daripada adab yang harus dipahami. Kemudian kalau di malam hari, kalau seandainya seorang suami istri melakukan hubungan dan kemudian sebelum tidur dia mandi, itu lebih baik. Kalau sebelum tidur dia mandi besar, itu lebih baik. Tapi kalau memang mandinya nanti di pagi hari karena malam dingin, maka tidak mengapa. Kemudian yang terakhir, tidak boleh menyebar-nyebar rahasia ranjang, baik oleh suami ataupun oleh istri. Tidak boleh, haram hukumnya. Si istri kemudian menyebar-nyebar urusan ranjang bersama suaminya atau sebaliknya. Karena Rasul mengatakan, manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah seorang istri yang menyebar rahasia suaminya atau sebaliknya. Inilah di antara hal-hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi seorang istri boleh tidak melayani suaminya. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ingin bertanya. Orang yang beda agama terus mualaf dua-duanya, apakah wajib nikah lagi secara Islam atau gimana? Ya, alhamdulillah. Kalau yang beda agama dua-duanya masuk Islam, tidak harus nikah lagi. Karena itu terjadi kepada putri Nabi SAW, Zainab. Zainab menikah dengan Abul As ibn Rabi. Ketika menikah, suaminya Zainab kafir, agamanya musyrik. Kemudian turun ayat tentang larangan tidak boleh seorang wanita menggauli laki-laki yang musyrik. Akhirnya kemudian dipisahkan Zainab oleh Rasul dengan suaminya karena suaminya tidak mau masuk Islam. Tapi setelah kemudian ketangkap kedua kalinya, pertama dalam perang Badar, yang kedua saat berniaga ke Syam, ketangkap. Kemudian mengembalikan dagangannya ke orang-orang Quraisy, dia balik ke Madinah kemudian masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan Abul As ibn Rabi untuk menjadi suami bagi Zainab tanpa ada pernikahan lagi. Tanpa ada pernikahan lagi. Dari sini kata para ulama, kalau ada suami istri beda agama, kemudian dua-duanya masuk Islam, maka tidak perlu ada pernikahan lagi. Sudah dianggap suami istri. Wallahu a'lam. Baik, kalau belum tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.